Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 7038 sampai bab 7039. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Song Ruyu dengan penasaran menjelajahi foto-foto yang diberikan Ye Chen padanya. Potret-potret ini pada dasarnya disaring oleh AI yang pertama-tama menampilkan detail wajah para penumpang yang bepergian dengan 2 jet bisnis, dan kedua semua penumpang Asia yang bepergian ke Spanyol melalui gerbang lainnya. Song Ruyu baru saja membukanya dan terpana oleh foto-foto di depannya. Seluruh rombongan penumpang yang bepergian dengan jet bisnis tersebut semuanya petinggi kantor gubernur militer kanan beserta anggota keluarga mereka. Di antara mereka, 2 Lo Tongxi beserta keluarga mereka secara mengejutkan ada di antara mereka. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Ye, bagaimana Anda mendapatkan foto-foto ini?" Semua orang di sini adalah anggota inti kantor gubernur tentara kanan, lebih dari setengahnya adalah orang-orang keluarga Wu sendiri, dan 2 Tuan Tongxi hampir merupakan level tertinggi kantor gubernur tentara kanan selain gubernur besar dan senator Yuan. Ye Chen dan Li Yalin saling berpandangan dan tak dapat menahan senyum. Tampaknya AI ini memang brilian dan telah secara akurat mengenali gerakan besar rumah gubernur tentara kanan melalui pengawasan bandara. Oleh karena itu, Ye Chen berkata kepada Song Ruyu, "Perhatikan latar belakang foto-foto ini, semuanya ada di bandara. Orang-orang ini telah meninggalkan Naples satu demi satu dengan pesawat dalam 2 hari terakhir. Tujuan mereka adalah kota di Spanyol Selatan. Apakah menurutmu mereka bermigrasi?" "Itu mungkin." Song Ruyu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kudengar kantor gubernur tentara kanan harus berpindah tempat tinggal dari waktu ke waktu, dan di sela-sela itu, jika menemui kejadian tak terduga, tempat tinggalnya juga bisa berpindah sementara. Adapun kemana tempat tinggalnya, aku tidak begitu yakin. Mengingat begitu banyak orang bepergian ke Spanyol dalam waktu yang singkat, kemungkinan besar tempat tinggalnya yang baru akan berada di sana." Setelah mendengar ini, Ye Chen mengangguk pelan dan berkata, "Untuk melaksanakan pemindahan personel dalam skala besar dalam waktu yang singkat, menurutku itu juga harus menjadi perintah darurat. Kemungkinan besar itu karena kekalahan mereka di Nigeria kali ini, dan juga karena hilangnya dirimu, sehingga mereka khawatir akan terungkapnya lokasi kediaman Gubernur Napoli." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Namun, mereka mungkin tidak menyangka bahwa pemindahan personel yang mendesak seperti itu akan bocor." Song Ruyu tidak dapat menahan rasa kagumnya. Efisiensi intelijen Tuan Ye benar-benar sangat mengesankan. Kantor gubernur selalu bertindak hati-hati. Setiap orang memiliki banyak identitas hukum dengan latar belakang yang berbeda-beda. Pemeriksaan normal tidak dapat menemukan masalah apapun. Yang mengejutkan, tepat setelah transfer dimulai, hal itu ditemukan oleh Anda. Ye Chen tersenyum tipis. Logika berpikir Song Ruyu dan AI sangat berbeda. Terkadang, logika berpikir orang terlalu kuat. Memikirkan segala sesuatu terlebih dahulu untuk menemukan solusi yang paling tepat. Seperti memecahkan soal matematika ayam dan kelinci dalam satu kandang. Ayam dan kelinci dalam satu kandang, kepalanya 35, kakinya 94. Untuk mencari tahu jumlah total ayam dan kelinci, orang harus selalu mencari cara perhitungan yang paling sederhana dan efisien. Menggunakan serangkaian algoritma untuk menyelesaikan soal dengan tepat. Setelah menemukan pendekatan ini, di kemudian hari, menemukan cara yang paling efektif dan efisien. Menggunakan serangkaian algoritma untuk menyelesaikan soal dengan tepat. Setelah menemukan solusi ini, saat menghadapi soal yang sama di kemudian hari, Anda dapat langsung menggunakan solusi tersebut untuk menghitung. Namun AI tidak memperdulikan hal ini. Daya hitung AI sangat dahsyat sehingga tidak memerlukan keterampilan sama sekali.
ayam dan kelinci dikurung dalam satu kandang, bukankah mereka hanya memiliki 35 kepala? Ayam dan kelinci jika digabung hanya berjumlah 35 paling banyak, jadi mulailah menghitung dari satu kelinci, dan jika satu kelinci salah, hitunglah dua kelinci yang tampaknya sangat bodoh, tetapi dengan mengandalkan daya hitung yang dahsyat, puluhan ribu pertanyaan sejenis dapat dihitung dalam hitungan milidetik dengan metode ini. Belum lagi 35 kepala, bahkan 3,5 juta atau 35 juta kepala. Bagi AI, itu hanyalah beban kerja dalam hitungan milidetik. Oleh karena itu, AI tidak akan terpaku pada cara dan metode yang biasa digunakan manusia. Ia akan melakukannya dengan cara yang sulit, begitu banyak bandara, begitu banyak penumpang, begitu banyak data video. Ia hanya menganalisis bingkai demi bingkai, piksel demi piksel, sehingga cakupan pemikirannya terhadap masalah juga jauh lebih luas daripada manusia. Saat ini, sejumlah besar anggota kantor gubernur tentara kanan ditandai oleh AI saat kemunculannya. Kedepannya, selama kelompok orang ini muncul di garis pandang AI, mereka akan langsung ditandai. Tak seorang pun akan bisa lolos. Maka dari itu, Ye Chen kemudian membiarkan Song Ruyu terus mengenali kemunculan para tersangka lainnya. Meski Song Ruyu tidak mengenal beberapa orang, namun dengan ingatannya, dia tetap bisa memastikan bahwa pihak lainnya adalah anggota kantor gubernur tentara kanan. Jadi, ada ratusan orang yang ditandai AI, sedikitnya lebih dari 80%, semuanya dikonfirmasi oleh Song Ruyu. 2% sisanya belum tentu salah, namun bisa jadi orang-orang yang Song Ruyu belum pernah lihat di kantor gubernur tentara kanan. Setelah itu, Ye Chen berkata kepada Song Ruyu, "Nona Song, tolong bantu aku. Awalnya aku ingin membawamu ke Naples. Namun, sekarang sepertinya tidak perlu. Nanti, pasukan terakhir akan dievakuasi. Kamu akan pergi dengan mobil." Song Ruyu menanti pengaturan Ye Chen untuk dirinya sendiri. Dia tidak mau ikut pergi bersama orang-orang ini dan pergi ke tempat yang tidak diketahui. Dia lebih suka berada di sisi Ye Chen untuk membuktikan nilainya sendiri. Karena dalam hatinya dia tahu dengan jelas bahwa dia tidak sanggup lagi menahan racun yang ditinggalkan Wu Feiyan di dalam tubuhnya. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menaruh harapannya pada Ye Chen. Namun, jika dia tidak berharga bagi Ye Chen, dia takut Ye Chen tidak akan punya motivasi untuk menolongnya. Setahun telah berlalu dalam sekejap mata, dan jika dia tidak bisa mendapatkan penawarnya, dia pasti akan mati setelah setahun. Oleh karena itu, saat dia mendengar Ye Chen berkata bahwa dia harus mengungsi bersama yang lain, suasana hatinya langsung jatuh ke dasar. Dia takut Ye Chen akan meninggalkannya sendirian. Sekarang kultivasinya telah disegel, kebebasannya dibatasi, dan masih ada bom waktu beracun di dalam tubuhnya. Begitu dia dibuang oleh Ye Chen di suatu tempat di dunia, aku takut kehidupan ini akan berakhir. Ye Chen bisa melihat perjuangan dan kemerosotan dalam ekspresinya dan berbicara, "Nona Song, setiap orang yang sudah berangkat tidak tahu tujuan yang akan mereka tuju. Itu bukan niat untuk menyembunyikannya. Hanya saja aku takut bahwa dalam perjalanan, kecelakaan tertentu akan terjadi pada beberapa orang. Dan begitu itu mengarah ke tujuan yang dibocorkan ke Broken Clearance Society. Orang-orang yang akan terlibat bukan hanya 10.000 orang ini, tetapi juga beberapa ribu orang yang telah pergi ke masa lalu ketika aku pergi ke Siprus sebelumnya. Jadi itu sama untukmu. Kamu tidak tahu kemana kamu akan pergi selanjutnya. Mungkin ada beberapa kekhawatiran yang meragukan di hatimu. Tetapi aku dapat memberimu janji tentang berbagai hal. Apa yang akan kamu lakukan dengan mereka hanyalah tempat perhentian sementara. Aku masih harus menyelesaikan hal ini. Ketika aku menyelesaikan perjalananku, aku akan kembali ke Huaxia. Pada saat itu,
Aku juga akan membiarkan orang mengirimu ke Huaxia. Aku akan kembali. Aku sudah berjanji padamu sebelumnya bahwa aku akan membiarkanmu bertemu dengan Yun Ruige. Aku tentu akan melakukan apa yang aku katakan." Perkataan Ye Chen membuat Song Ruyu merasa lega. Dia merasa seolah-olah dia selamat dari perampokan dan berkata kepada Ye Chen dengan mata merah, Terima kasih, Tuan Ye, terima kasih." Ye Chen mengangguk pelan dan berkata, Baiklah, pergilah dan bersiap-siap, kita akan segera berangkat." "Bagus." Song Ruyu segera berkata, kalau begitu aku tidak akan mengganggu Tuan Ye dan Inspektur Li." Setelah mengatakan itu, Song Ruyu membungkuk kepada Ye Chen dan Lialin, lalu dengan hati-hati keluar dari pintu. Setelah Song Ruyu pergi, Lialin kemudian bertanya pada Ye Chen, Tuan Ye, apakah Anda bermaksud melakukan perjalanan ke Spanyol?" "Tidak untuk saat ini," kata Ye Chen. Nenek moyang kita punya pepatah lama, bandit malang tidak boleh dikejar. Kelompok orang ini begitu tergesa-gesa ingin mundur. Tidak ada bedanya dengan bandit malang. Tidak ada gunanya mengejar mereka sekarang. Lagi pula, pergerakan mereka sudah di bawah kendali kita. Jadi, kita biarkan mereka lepas dulu. Lialin tertawa. Sebenarnya tidak ada gunanya mengejar orang-orang ini sekarang. Lagi pula, semua gubernur besar mereka masih berada di Maroko. Ye Chen mengangguk. Berbicara tentang gubernur ibu kota besar mereka, aku benar-benar ingin mencari kesempatan untuk pergi dan menemuinya sebentar. Lialin bertanya dengan tergesa-gesa, apa rencana Tuan Ye? Menangkap pencuri itu di hadapan raja? Ye Chen tertawa. Tidak ada gunanya menangkapnya, tapi kita bisa menggunakannya untuk menarik perhatian Wu Feiyan. Setelah itu, dia bertanya kepada Lialin, ngomong-ngomong Inspektur Li, apakah menurutmu manajer pabrik akan datang besok? Lialin berkata, besok, paling lambat lusa. Bagus, kata Ye Chen. Kembalikan tempat ini sebelum kelompok orang terakhir mengungsi, bersihkan tempat kejadian. Kita berdua akan tinggal di sini dan mencari tempat tersembunyi untuk menunggunya. Bersambung.